wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya kita dipimpin untuk berdoa dulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang getaran harmonis. Pasti kalian itu sudah tidak asing lagi dengan besaran-besaran yang ada di getaran harmonis. Apakah ada yang ingin menjelaskan pengertian dari besaran getaran harmonis seperti frekuensi, periode, dan kecepatan? Saya Bu. Ya, silakan Maria. Periode getaran adalah selang waktu yang diperlukan sebuah benda untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi getaran adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Oke, jawaban dari Maria sudah benar ya. Untuk membantu kalian memahami lagi tentang materi dari getaran harmonis, Ibu akan tampilkan sebuah video. Assalamualaikum Coba ambil video dari ini ya. Ini kita masuk ke materi pembelajaran baru mengenai getaran harmonis. Apa yang akan kita pelajari pada materi getaran, khususnya pada video kali ini? Kita akan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri suatu benda dikatakan bergerak harmonik sederhana. Lalu kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan gaya pemulih. Mari kita amati gambar berikut ini. Terlihat sebuah benda yang dipasang pada sebuah ujung pegas, dengan ujung pegas yang lain dipasang pada suatu bidang. Awalnya benda diam seperti ini ya. Jika kita tidak memberikan gangguan pada bendanya, ya benda tetap akan dalam posisi seperti ini kan. Kita namakan posisi ketika benda tidak menerima gaya apapun dari luar sebagai posisi atau titik keseimbangannya. Kita tandai dulu titik ini dengan titik B. Tapi apa yang terjadi jika kita memberikan gaya pada benda ini dengan arah ke kiri sebagai berikut? Tentu saja panjang pegas akan memendek karena mendapatkan tekanan dari benda yang tadi kita dorong ya. Nah, animasinya seperti ini ketika saya dorong ke arah kiri. Tapi sudah pasti ada batas di mana pegas ini tidak bisa memendek lebih dari ini. Jadi posisi batas ini kita namakan dengan titik A. Tapi jika gaya dorong ini kita hilangkan atau kita lepaskan, apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi seperti ini. Coba amati gerakan bendanya. Terlihat gerakan bendanya seperti ini ya. Gerakannya bolak-balik. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ternyata benda melewati posisi keseimbangannya kan? Nah, di posisi ini. Tapi apakah di posisi ini pegas bisa lebih memanjang lagi? Ya tentu saja tidak bisa. Pegas akan berusaha menarik kembali ke arah titik keseimbangannya. Batas di bagian ini kita namakan dengan titik C. Jadi gerakannya seperti ini ya. Di sini jarak dari titik B ke titik A sama dengan jarak dari titik B ke titik C. Nah, gerakan seperti ini kita namakan dengan gerak harmonik sederhana. Jadi, apa itu gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dengan jarak lintasan terjauh yang ditempuh dari titik keseimbangan selalu sama. Begitu ya. Sebenarnya cukup mengartikan sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya saja. Itu sudah cukup untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana. Apakah gerak harmonik sederhana hanya terjadi pada pegas? Ternyata gerak harmonik sederhana bisa juga terjadi pada gerakan bandul yang dipasang pada salah satu ujung tali seperti ini. Namun, perlu diingat bahwa gerak harmonik bisa terjadi pada gerakan bandul dengan syarat simpangan yang dibentuk oleh tali itu harus kecil ya. Sudut simpangannya di mana, Pak? Nah, seperti ini. Begitu ya. Maka gerakannya seperti ini. Coba diperhatikan. Sebenarnya sama saja ya. Ini merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Oke, kita lanjutkan ya. Mari kita amati kembali gerak harmonik sederhana pada pegas. Seperti ini. Gerakan dari titik A, B, C, B, dan kembali lagi ke A. Jadi seperti ini ya. Kita katakan bahwa benda bergerak satu siklus.
Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu siklus penuh disebut sebagai periode. Intinya periode itu waktu ya. Jika kata-kata ini kita ubah ke bentuk matematisnya supaya lebih sederhana ya, maka seperti ini. Kita simbolkan periode dengan huruf T besar. Atau periode adalah waktu yang dibutuhkan. T kecil ya, waktu itu disimbolkan dengan T kecil. Waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu siklus penuh. Jadi N ini banyaknya siklus yang terjadi. Begitu ya. Jadi T besar atau periode sama dengan T kecil dibagi banyaknya siklus yang terjadi atau N. Kemudian jumlah siklus yang terjadi selama 1 detik itu kita sebut sebagai frekuensi. Kita simbolkan dengan huruf F kecil. Maka F sama dengan banyaknya siklus yang terjadi selama 1 detik. N itu banyaknya siklus. Dan T kecil itu selang waktu terjadinya getaran. Oke, di sini bukankah periode itu kebalikan dari frekuensi? Di sini T per N, sedangkan di bagian frekuensi N per T kan? Karena secara matematis periode itu kebalikan dari frekuensi, maka kita tulis seperti ini. T sama dengan 1 per F. Sebaliknya, secara matematis ternyata frekuensi juga sudah tentu kebalikan dari periode kan? Maka kita tulis seperti ini. F sama dengan 1 per T. Dengan T adalah periode, satuannya sekon. Dan F adalah frekuensi, satuannya Hertz atau disingkat Hz. Baik, mari kita perhatikan lagi animasinya. Bukankah pada gerak harmonik sederhana, benda berpindah dari posisi keseimbangannya? Nah, perpindahan dari titik keseimbangan itu kita sebut sebagai simpangan. Seperti ini ya. Namun perpindahan ini bukankah ada titik maksimalnya? Atau simpangan terjauhnya? Nah, simpangan terjauh ini kemudian kita sebut sebagai amplitudo. Oke, kemudian kita perhatikan ini. Jika kita berikan gaya aksi berupa tarikan pada benda bermassa M ini, sehingga benda menyimpang dari titik keseimbangannya sampai meregang seperti ini ya. Apa yang terjadi jika kita lepaskan benda ini? Ya, secara logika, pegas ini akan berusaha kembali ke panjang awalnya kan? Seakan-akan pegasnya menarik benda ini ke posisi awalnya. Artinya, ada gaya yang berasal dari pegas yang melawan arah gaya perpindahannya. Dari hasil tarikan tadi ya. Nah, seperti ini. Tarikannya ke kanan kan? Dan pegasnya memberikan gaya ke kiri. Arahnya berlawanan ya. Gaya ini kita sebut sebagai gaya pemulih. Jadi, apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya yang berlawanan arah dengan simpangan benda. Dan besarnya sebanding dengan besarnya gaya aksi yang diberikan. Kata kuncinya berlawanan dengan simpangan benda ya. Kemudian, karena benda berubah posisi pada setiap waktu, maka benda mengalami perubahan posisi terhadap waktu, yang kita sebut sebagai kecepatan, atau perubahan posisi terhadap waktu. Jadi, ketika gerakan seperti ini, benda memiliki kecepatan ya. Dan jika benda mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu, maka benda memiliki percepatannya. Seperti itu. Oke, ini merupakan materi awal pada bab getaran harmonis sederhana. Jadi kita sudah mengetahui bahwa sebuah benda dikatakan mengalami gerak harmonik sederhana jika memiliki periode, frekuensi, simpangan, amplitudo, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita sudah mengetahui juga bahwa jika kita memberikan gangguan pada pegas, baik itu dengan cara menekan atau menarik pegas, maka pegas akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan ya. Gaya itu dinamakan dengan gaya pemulih. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kita dan Dia. Kemudian kelompok yang kedua adalah Dia, Dwi, dan Adito. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi mengenai karakteristik dari getaran harmonis. Carilah referensi yang relevan melalui internet, dan kemudian Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Silakan baca prosedurnya dan isi pertanyaan-pertanyaannya. Baik Bu, baik Bu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya Bu. Thank you.
Bahannya dikali dulu kan. Bisa berarti lah. Dikali dulu. Ini yang 30. Iya, ini yang 30. ini yang 20. Ya, coba yang 20 dulu ya. Mana hasilnya? Ini jempol. Disimpan 10 derajat aja. Oh, oke. Ya. Coba yang yang mana apa sih tadi? Kayak gitu ya. Kalau nggak tahu udah sekali. Aku nyalain stopwatch dulu ya. 1 menit ya. Iya. Ya, 1, 2, 3. Oh, iya. Supaya nggak nabrak, terus 1, 2, 3. Ada kesulitan ya, tidak terus. Kalau ada kesulitan bisa dikatakan ya. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Namanya Aku hidup lagi ya. Dengan maksudnya 1, 2, 3. Sekarang ya, kalau misalnya 30 Baik anak-anak, waktu berdiskusinya sudah habis ya. Untuk minggu depan silakan presentasikan hasilnya persiapkan dengan baik. Baik, Bu. Ya, ketua kelas bisa dipimpin doa. Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk berdoa. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya ya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian pada pertemuan kemarin. Apakah sudah disiapkan semuanya? Sudah Bu. Ya, untuk kelompok 1 bisa maju ke depan ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Anissa Dira, Saya Vita Safira. saya Vita Nadia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai LKPD getaran harmonis ini. Yang pertama, kegiatan eksperimen. Adapun prosedur percobaannya adalah yang pertama, atur massa bandul dan panjang talinya, kemudian tarik bandul membentuk sudut 10 derajat, kemudian hitunglah banyak getaran yang terjadi selama 1 menit. Ulangi langkah 2 kali setiap step 2, 3, dan 4 dengan panjang tali yang berbeda. Lakukan percobaan lagi dengan massa yang berbeda. Kemudian tuliskan data hasil percobaan pada tabel di bawah ini. Setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan data di bawah ini. Yang pertama, kami menggunakan massa 50 gram dengan panjang tali 20 cm atau 0,2 meter. Jumlah getaran yang dihasilkan yaitu 56 getaran selama 1 menit. Kemudian yang kedua, kami menggunakan panjang tali sepanjang 0,25 meter dengan jumlah getaran selama 1 menit yaitu 53. Kemudian kami menggunakan panjang tali sepanjang 30 cm atau 0,3 meter dengan jumlah getaran yaitu 50. Kemudian percobaan kedua, kami menggunakan massa seberat 100 gram dengan panjang tali yang pertama 20 cm atau 0,2 meter. Jumlah getaran yang dihasilkan adalah 56. Kemudian dengan panjang tali 0,25 meter dengan jumlah getaran 53. Kemudian dengan panjang tali 0,3 meter dengan jumlah getaran yang dihasilkan 50. Kemudian percobaan yang ketiga, kami menggunakan massa 150 gram dengan panjang tali yang pertama 0,2 meter. Jumlah getaran yang dihasilkan yaitu 56 getaran. Kemudian panjang tali yang kedua 0,25 meter. Jumlah getaran yang dihasilkan yaitu 53 getaran. Kemudian panjang tali yang ketiga 0,3 meter. Jumlah getaran yang dihasilkan selama 1 menit yaitu 50 getaran. Yang pertama, hitunglah besar periode getaran dan frekuensi getaran untuk panjang benang yang berbeda. Yang A, diketahui panjang tali yaitu 0,2 meter, maka T sama dengan 2pi akar L per G sama dengan 2pi akar 0,2 per 10, T sama dengan 0,88 S. Untuk frekuensi 1 per T sama dengan 1 per 0,88 sama dengan 1,13 Hz. Yang B, untuk panjang tali 0,25 meter, periodenya 2pi akar L per G sama dengan 2pi akar 0,25 per 10 sama dengan 0,99 Untuk yang frekuensinya 1 per T sama dengan 1 per 0,99 sama dengan 1,01 Hz. Untuk yang C, dengan panjang tali 3 meter, periodenya 2pi akar L per G sama dengan 2pi akar 0,3 per 10 sama dengan 1,018 Untuk
frekuensinya 1/T sama dengan 1/1,08 sama dengan 0,92 Hz. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hubungan panjang tali dengan periode getaran? Hubungan antara panjang tali dengan periode getaran adalah semakin panjang tali yang digunakan, maka periode gerakan juga akan semakin besar. Berdasarkan pada percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya yang mempengaruhi periode dan frekuensi getaran adalah panjang tali, sedangkan massa benda tidak mempengaruhi keduanya. Yang kelima, bagaimanakah pengaruh panjang tali terhadap jumlah getaran apabila massa dan sudut simpangnya dibuat konstan? Jika massa beban dan sudut simpangan dibuat konstan, pengaruh panjang tali terhadap jumlah getaran adalah semakin panjang tali yang digunakan, maka getaran yang dihasilkan semakin sedikit, dan semakin pendek tali yang digunakan, getaran yang dihasilkan semakin banyak. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 sudah benar ya, sudah cukup bagus jawaban-jawabannya. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, jadi kesimpulannya adalah pengaruh dari panjang tali terhadap periode. Semakin panjang tali yang digunakan, maka periodenya itu akan semakin besar. Sedangkan pengaruh panjang tali terhadap frekuensi itu, semakin panjang tali yang digunakan, maka frekuensinya akan semakin kecil. Terus hubungannya apa panjang tali sama banyaknya getaran? Semakin panjang tali yang digunakan, getarannya semakin kecil. Sedangkan jika panjang talinya semakin pendek, maka getarannya semakin banyak. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini ya pembahasan kita untuk materi getaran harmonis mengenai frekuensi periode ini. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, sebelum kita pulang, ketua kelas mohon dipimpin doanya. Bu, baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu rasa cukup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi